Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Cina dituntut oleh seluruh negara 64.744 triliun rupiah karena corona. Organisasi think tank di Inggris dalam laporannya mengatakan Cina harus dituntut untuk membayar kompensasi sebesar 3,2 triliun euro atas pandemi global coronavirus COVID-19. Angka kompensasi itu jika dikurskan rupiah saat ini mencapai 64.744 triliun rupiah. Organisasi think tank konservatif Inggris, The Henry Jackson Society, dalam laporan berjudul Coronavirus Compensation, mengatakan besaran tuntutan kompensasi itu baru dari gabungan negara-negara kelompok 7 atau G7 saja. Kelompok itu menyalahkan Beijing atas pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian dan menghancurkan ekonomi global. Fakta bahwa virus itu terdeteksi atau pertama kali muncul dan mewabah di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Penulis laporan Matthews Henderson, Dr. Alan Mendoza, Dr. Andrew Fuxell, James Roger, dan juga Sam Armstrong mengkritisi penanganan awal pemerintah China terhadap penyakit tersebut. China gagal melaporkan informasi secara memadai kepada WHO tentang wabah tersebut. Begitu bunyi laporan mereka seperti dikutip dari news.com.au, Senin 6 April. Tindakan itu, kata mereka, melanggar beberapa pasal atau artikel dari Peraturan Kesehatan Internasional, di mana China menjadi negara yang ikut menandatanganinya. Organisasi itu mengklaim pelanggaran Beijing tersebut memungkinkan virus menyebar dengan cepat di luar Wuhan, dan bahwa penelitiannya menemukan 4 bidang utama yang menjadi perhatian. Lebih lanjut, organisasi tersebut menuduh pemerintah China gagal mengungkapkan data yang menunjukkan bukti penularan dari manusia ke manusia untuk jangka waktu hingga 3 minggu dari menyadarinya. Bahkan, WHO salah memberikan informasi tentang tingkat infeksi dari 2 Januari 2020 sampai dengan 11 Januari 2020. Laporan organisasi tersebut mengklaim bahwa pihak berwenang China mengizinkan 5 juta orang untuk meninggalkan Wuhan sebelum melakukan lockdown pada 23 Januari dan gagal melarang faktor yang dapat dihindari dari infeksi virus yang berasal dari hewan yang mematikan. Organisasi The Henry Jackson Society berpendapat, kurangnya informasi dari China menunda respon terhadap virus seperti travel screening. Argumen itu mengutip sebuah studi University of Southampton yang sebelumnya menemukan penyebaran COVID-19 akan berkurang sebesar 95% seandainya langkah-langkah karantina yang ketat diperkenalkan hanya 3 minggu sebelumnya. Sebagai akibat dari pelanggaran dugaan tersebut, organisasi di Inggris itu mengatakan China dapat menghadapi potensi tuntutan kompensasi yang besar, termasuk 351 miliar euro dari Inggris, 29,9 miliar euro dari Australia. Bahkan, pengacara internasional untuk publik kemungkinan akan memanfaatkan klausa yang relevan untuk menegakkan norma internasional dan memaksa China untuk membayar kompensasi. Partai Komunis Cina tidak mendapat pelajaran dari gagalnya dalam epidemi SARS tahun 2002 sampai 2003. Kesalahan berulang-ulang, kebohongan dan disinformasi mereka sejak awal epidemi COVID-19 telah memiliki konsekuensi yang jauh lebih mematikan. Begitu kata Matthew Henderson, salah satu penulis laporan organisasi tersebut. Laporan ini tidak menyalahkan orang-orang Cina atas apa yang terjadi. Mereka adalah korban yang tak bersalah seperti kita semua. Namun ini adalah kesalahan dari Partai Komunis Cina. Bagaimana ini akan diterjemahkan dalam praktik? Waktu akan tahu. Dengan menghitung biaya kerusakan ekonomi dan merakit serangkaian proses hukum yang kemungkinan di mana aturan berdasarkan aturan dapat meminta bantuan. Kami menawarkan perasaan bagaimana dunia yang bebas dapat mencari balasan. Penasihat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga mengklaim angka-angka Cina mungkin diragukan secara signifikan. Pemerintah juga belum berkomentar atas laporan organisasi think tank Inggris tersebut. Namun, Beijing pada pekan lalu marah atas laporan intelijen Amerika yang menyimpulkan China berbohong soal jumlah kasus infeksi dan juga jumlah kematian akibat pandemi COVID-19 di negeri tirai bambu tersebut. Karena agen-agen intelijen Amerika Serikat sebelumnya telah mengajukan laporan rahasia ke Gedung Putih, di mana mereka menyimpulkan kematian dan infeksi dari wabah Cina itu sengaja dilaporkan kurang dari sebenarnya.
Perhitungan yang dilaporkan secara resmi oleh Beijing sekitar 82.000 kasus dan 3.300 kematian sejak wabah itu ditemukan pada bulan Desember 2019. Namun laporan intelijen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa kasus jumlahnya itu dan juga angka kematian adalah kebohongan. Penyembunyian dan pengekangan oleh pemerintah Cina pada minggu-minggu awal kemunculan COVID-19 menimbulkan pertanyaan, apakah negara adidaya komunis itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Karena umumnya negara-negara seperti Cina memiliki kekebalan berdaulat dan juga pemerintah tak dapat dibawa ke pengadilan reguler ataupun dimintai pertanggungjawaban terlepas dari perilaku mereka. Begitu kata Nitsana Darshan-Leitner, seorang pengacara yang berbasis di Israel yang telah lama mengkhususkan diri dalam menuntut rezim dan negara sponsor teroris atas nama korban pelanggaran HAM. Namun sebuah argumen dapat dibuat bahwa seperti dukungan untuk terorisme yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Menutupi dan tindakan yang disengaja untuk menyembunyikan krisis medis yang mematikan bukanlah tindakan yang dilindungi dari negara berdaulat atau para pemimpin yang bertanggung jawab. Cina pun mulai digugat. Tuntutan hukum sudah mulai. Pada hari Kamis, firma hukum The Berman Law Group di Florida mengajukan gugatan class action terhadap RRC. Mereka menuntut bahwa kegagalan pemerintah Cina untuk melaporkan penyakit tersebut dan menahannya agar tidak menyebar cepat menciptakan cawan patri raksasa. Cina dan para tergugat lainnya tahu bahwa COVID-19 berbahaya dan mampu menyebabkan pandemi, namun perlahan-lahan bertindak. Secara proverbial menempatkan kepala mereka di pasir dan menutupinya untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Perilaku tergugat telah menyebabkan dan akan terus menyebabkan cedera, serta kematian pribadi serta kerusakan lainnya. Bahkan sebuah penelitian yang dirilis bulan ini oleh University of Southampton, Inggris, mengindikasikan bahwa jika pihak berwenang Cina bertindak 3 minggu lebih awal dari yang mereka lakukan, perkembangbiakan geografis dari patogen akan secara signifikan lebih kecil, dan jumlah kasus akan berkurang sebanyak 95%. Menurut kronologi yang disusun minggu ini oleh Axios, pada 10 Desember pasien pertama diketahui di negara itu mulai menghadapi gejala aneh. 6 hari kemudian pejabat kesehatan di Wuhan membuat hubungan antara kondisi unik antara flu dan kaitannya dengan pasar satwa liar di kota Wuhan. Selanjutnya pihak berwenang baru diberitahu tentang virus itu dan 3 hari kemudian 2 dokter di Wuhan ditegur oleh Partai Komunis karena menyebarkan informasi tentang penularan virus mirip SARS di grup WeChat. Kemudian sebuah pengumuman dibuat pihak berwenang telah melihat tidak ada bukti yang jelas tentang penularan corona ke manusia, yang kemudian diulangi oleh WHO bahkan ketika kasus-kasus di luar perbatasan Cina perlahan mulai diidentifikasi. Hal berikutnya, kasus infeksi COVID-19 pertama di Amerika Serikat diketahui dari orang yang tiba dari Wuhan. Pada 18 Januari, perjamuan besar tahun baru Imlek diizinkan berlangsung di Wuhan, tempat puluhan ribu orang berkumpul dan berpotensi menyebarkan virus secara eksponensial. Ketika penyakit itu berputar tak terkendali selama hari-hari berikutnya, kota Wuhan dan 3 kota lainnya di lockdown. Bahkan ketika daerah lain terus merayakan tahun baru Imlek dalam kelompok besar selama beberapa hari. Namun banyak suara lain mengatakan bahwa laporan dibuat tentang virus itu beberapa minggu sebelumnya, tetapi secara efektif dibungkam. The Sunday Times of London juga melaporkan bahwa beberapa perusahaan genomik menguji sampel dari pasien yang sakit di Wuhan pada akhir tahun lalu dan memberitahu pemerintah Cina tentang temuan mereka pada 3 Januari. Ironisnya, pemberitahuan itu hanya dilabeli sebagai lelucon. Beberapa laporan juga menggarisbawahi bahwa pemerintah mengetahui virus itu sejak November. Menurut South China Morning Post, kasus pertama dicatat pada 17 November di Provinsi Hubei. Julia Arbisman, seorang pakar sengketa internasional dan mitra di firma hukum Diamond McCarthy yang bermarkas di New York, mengindikasikan bahwa ada kemungkinan luas di bawah hukum internasional, terutama hukum perdagangan untuk state to state dan klaim investor individu terhadap negara.